Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja pemasaran syariah, indikator dan metode. Adapun isi dari kelompok kami itu ada saya sendiri, Najwa Naya, terus ada Mariatul Kifayah, terus ada Amelia, Farida Amelia, Herlina, dan yang terakhir ada Said Abu Ja'far. Baik, selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Amel. Dipersilahkan. Baik, pada presentasi ini akan dibahas 5 pokok pembahasan. Yang pertama itu ada konsep pemasaran syariah, yang kedua ada konsep kinerja pemasaran syariah, yang ketiga ada indikator pengukuran kinerja pemasaran syariah, yang keempat ada metode pengukuran kinerja pemasaran syariah, yang kelima ada tantangan pengukuran kinerja pemasaran syariah. Yang pertama itu ada konsep pemasaran syariah. Pemasaran syariah adalah aktivitas pemasaran yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam dalam setiap prosesnya. Pemasaran syariah tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga menjaga etika, kejujuran, dan tanggung jawab. Aktivitas pemasaran harus bebas dari riba, goror, ketidakjelasan, maisir atau judi, penipuan, dan manipulasi. Produk yang dipasarkan juga harus halal dan bermanfaat. Pemasaran syariah mencontoh sifat Rasulullah SAW, yaitu sidik, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik menyampaikan informasi dengan benar, khatamah cerdas. Selanjutnya itu ada karakteristik pemasaran syariah, itu ada robbaniyah, berlandaskan nilai ketuhanan. Yang kedua ada akhlakiyah, mengutamakan etika. Yang ketiga ada al-wahiyah, realistis dan mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat ada insaniyah, memperhatikan nilai kemanusiaan. Dalam praktiknya, pemasaran syariah juga diterapkan dalam bauran pemasaran, yaitu produk harus halal dan berkualitas. Yang selanjutnya ada harga harus adil. Yang ketiga, promosi harus jujur. Dan yang keempat, distribusi tidak merugikan pihak lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa Yanti. Baik, selanjutnya yaitu mengenai konsep kinerja pemasaran syariah. Kinerja pemasaran syariah ini merupakan tingkat keberhasilan suatu perusahaan dalam melaksanakan aktivitas pemasaran yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Menurut Philip Kotler dan Kevin Landkeller pada tahun 2016, kinerja pemasaran mencerminkan efektivitas strategi pemasaran dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dan untuk mencapai tujuan sebuah perusahaan. Dalam pemasaran syariah, keberhasilan tidak semata-mata diukur dari besarnya keuntungan yang mereka dapat, keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dari bagaimana cara memperoleh keuntungan tersebut. Pemasaran syariah merupakan proses penciptaan nilai yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga keberhasilannya tidak hanya diukur dari profit, tetapi juga dari kepatuhan terhadap syariat. Kinerja pemasaran syariah itu kan merupakan hasil dari aktivitas pemasaran yang dilakukan perusahaan dengan tetap berlandaskan prinsip syariah, di mana konsep ini digunakan untuk menilai keberhasilan strategi pemasaran. Tidak hanya berfokus pada hasil atau profit yang tadi, tapi juga proses pemasaran harus dilakukan secara jujur, adil, dan transparan, mengutamakan kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan konsumen yang bertujuan mencapai keberkahan dan kemaslahatan, tidak hanya keuntungan semata. Baik, itu tadi mengenai konsep kinerja. Selanjutnya akan dibahas dari Mari. Baik, selanjutnya
Baik, selanjutnya ada indikator kinerja pemasaran syariah. Di sini kami jelaskan ada 8 poin yang mencakup indikator kinerja pemasaran syariah. Ada poin yang pertama yaitu sidik, jujur, menyampaikan informasi produk sesuai kenyataan, tidak ada kebohongan atau manipulasi, kemudian amanah, dapat dipercaya, menjalankan bisnis dengan tanggung jawab, menjaga kepercayaan konsumen, kemudian ada fatanah, cerdas dan profesional, memahami produk dan mampu menjelaskan dengan baik, meningkatkan kepercayaan dan kenyamanan konsumen. Selanjutnya ada tablik, komunikatif dan edukatif, menyampaikan informasi secara jelas, jujur dan terbuka, tidak boleh ada penipuan dalam promosi. Selanjutnya ada kepuasan pelanggan, produk sesuai kebutuhan dan memberikan manfaat. Kemudian dipengaruhi kualitas produk dan pelayanan. Selanjutnya ada loyalitas pelanggan, pembelian ulang, dan rekomendasi ke orang lain. Kemudian dibangun dari kepercayaan dan pelayanan. Ada keadilan dalam transaksi jujur, terbuka dan tidak merugikan, harga wajar dan bebas riba dan gharar. Terus ada orientasi nilai spiritual dan keberkahan, tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga ridha Allah, memperhatikan dampak sosial dan nilai moral. Mungkin itu saja indikatornya. Kemudian selanjutnya ada metode yang akan dijelaskan oleh Said. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada metode pengukuran kinerja syariah. Metode pengukuran kinerja syariah, kinerja pemasaran syariah merupakan kerangka evaluasi yang digunakan untuk menilai efektivitas aktivitas pemasaran dalam organisasi bisnis yang menerapkan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan pemasaran konvensional yang cenderung fokus pada pencapaian indikator finansial seperti pertumbuhan penjualan atau profitabilitas. Pemasaran syariah memadukan dimensi ekonomi, etika, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah sebagai ukuran utama keberhasilan. Secara tradisional, pengukuran kinerja sering dilihat melalui indikator finansial seperti pertumbuhan volume, penjualan, pangsa pasar, margin keuntungan, dan efisiensi biaya pemasaran. Namun, dalam pemasaran syariah, indikator ini harus dilengkapi dengan ukuran yang mencerminkan kepatuhan syariah dalam setiap proses pemasaran. Kemudian, selain indikator finansial, pengukuran kinerja pemasaran syariah juga harus mencakup aspek non-finansial yang berkaitan dengan persepsi pelanggan, loyalitas konsumen, dan kualitas hubungan pelanggan. Dalam konteks syariah, pengalaman pelanggan tidak hanya dinilai dari kualitas produk atau layanan, tetapi juga dari persepsi etika dalam interaksi pemasaran, transparansi informasi, dan nilai moral yang dihadirkan dalam setiap tahapan pemasaran. Aspek yang paling khas dalam pemasaran syariah adalah indikator syariah compliance. Kepatuhan ini mencakup penilaian kehalalan produk, penjelasan informasi tanpa unsur manipulatif atau tadlis, serta prinsip keadilan dalam penetapan harga atau no exploitation. Untuk memperkuat pengukuran kinerja pemasaran syariah, beberapa studi mengusulkan penggunaan alat ukur alternatif seperti maslahah scorecard yang menilai manfaat sosial serta kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat di samping aspek finansial. Di sektor finansial, terutama perbankan syariah, metode pengukuran kinerja sering dilandasi oleh konsep Maqasid Syariah Index atau MSI yang memadukan dimensi finansial dengan tujuan syariah, termaksud keadilan sosial, kesejahteraan, dan kesejahteraan umum. Meski konteksnya berbeda dengan pemasaran, pendekatan MSI relevan untuk pemasaran syariah karena model ini menekankan pengukuran yang tidak hanya berorientasi kepada profit semata, tetapi lebih jauh kepada pencapaian tujuan syariah secara menyeluruh.
Secara keseluruhan, metode pengukuran kinerja pemasaran syariah harus digabungkan berbagai aspek, mulai dari indikator ekonomi, kepuasan pelanggan, hingga ketepatan prosedur pemasaran menurut nilai syariah. Pengukuran yang komprehensif ini bukan hanya memberikan gambaran numerik terhadap pencapaian target bisnis, tapi juga memastikan bahwa seluruh pemasaran mencerminkan nilai moral yang menjadi ciri khas pemasaran syariah. Dengan demikian, evaluasi kinerja pemasaran syariah lebih bermakna dan dapat mencerminkan kontribusi perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat serta pencapaian tujuan moral dan spiritual yang menjadi landasan utama ajaran Islam. Kemudian tantangan pengukuran kinerja pemasaran syariah akan disampaikan oleh Herlina. Nah, jadi untuk tantangan yang pertama itu ada sulitnya mengukur aspek spiritual dan keberkahan. Yang mana kesehatan perkembangan syariah menuntut adanya sistem pengukuran kinerja yang tidak hanya menilai aspek finansial, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai seperti amanah, etika, dan tanggung jawab sosial. Tapi meskipun seperti itu, ada metode balanced scorecard yang mana itu telah banyak digunakan dalam mengukur kinerja entitas syariah. Nah, pengukuran ini biasanya tuh berfokus pada aspek duniawi, kayak keuangan, pelanggan, dan pertumbuhan organisasi. Padahal kalau misalnya dalam perspektif syariah, keberhasilan ini juga mencakup aspek spiritual dan keberkahan yang bersifat abstrak dan sulit diukur kuantitatif. Nah, lanjut ke tantangan yang kedua, yaitu belum adanya standar baku pengukuran kinerja pemasaran syariah. Yang mana untuk mengukur kinerja pemasaran syariah ini ternyata masih banyak macam-macamnya, jadi tidak ada standar baku. Nah, dari yang aku paparkan 5 kali ini ada 3. Nah, yang pertama itu ada masalah scorecard, yang mana itu metode pengukuran kinerja yang berpedomankan pada maqasid syariah dan berorientasi pada kemaslahatan. Jadi dia tuh tidak melihat cuma dari aspek keuntungan, tapi juga dari aspek ibadah, konsumen, tenaga kerja, proses internal, dan keberlangsungan perusahaan sesuai dengan syariah. Terus ada juga maqasid syariat framework, yang mana itu pengukuran kinerja syariah juga berlandaskan maqasid syariah, tapi fokusnya itu ke pendidikan individu, pembentukan keadilan, dan kepentingan masyarakat. Nah, ada lagi yang ketiga itu Islam Performance Index, yang mana itu pengukuran kinerja syariah yang dilihatnya itu dari keputusan perusahaan terhadap prinsip Islam melalui beberapa indikator kayak bagi hasil, zakat, distribusi pendapatan, sama investasi halal dan pendapatan halal. Terus tantangan yang ketiga itu ada perusahaan itu masih fokus pada pencapaian keuntungan finansial. Jadi di balance scorecard itu dia tuh menitik beratkan pada pencapaian strategi bisnis melalui perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran. Walaupun sebenarnya kayak kinerja balance scorecard ini sudah mencakup aspek non keuangan, tapi fokus utamanya itu pengukurannya masih berkaitan dengan peningkatan daya saing, produktivitas, kepuasan pelanggan, dan keuntungan perusahaan. Jadi aspek spiritual sama keberkahan dalam pemasaran syariah itu belum sepenuhnya menjadi perhatian utama. Nah, tantangan yang keempat itu kurangnya pemahaman pelaku usaha tentang pemasaran syariah. Karena rendahnya tingkat literasi keuangan ini menjadi salah satu tantangan dalam penerapan pemasaran syariah. Jadi walaupun penduduk kita tuh banyak yang beragama Islam, tapi banyak sebenarnya masyarakat, bahkan pelaku usaha itu belum memahami betul mengenai produk, jasa, sama prinsip keuangan syariah yang masih tergolong rendah. Jadi penerapan sama pengukuran kinerja pemasaran syariahnya itu belum dapat dilakukan secara optimal. Nah, untuk tantangan yang terakhir itu perbedaan persepsi mengenai indikator kepatuhan syariah. Karena untuk aspeknya itu kayak beda-beda kayak gitu. Nah, yang dilihat ada profit sharing ratio, terus investasi halal melalui memperoleh hasil yang sangat baik. Jadi indikator lainnya tuh kayak zakat, distribusi sosial, dan kesejahteraan karyawan, yang mana itu masih dinilai kurang baik. Jadi menunjukkan bahwa penentuan indikator kepatuhan syariah itu belum memiliki keseragaman yang jelas. Nah, kesimpulannya
Hakikat Hakikat pemasaran syariah ini adalah aktivitas bisnis holistik berbasis nilai Islam, kejujuran, amanah, keadilan, tanggung jawab untuk mencapai profit, keberkahan atau barokah dan kemaslahatan maslahat. Adapun indikator kinerja kuncinya itu menyeimbangkan aspek finansial dengan nilai spiritual melalui integrasi sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sidik, amanah, fatanah dan tablik serta kepuasan loyalitas, keadilan transaksi dan orientasi spiritual. Lalu metode evaluasi alternatifnya itu ada menggunakan alat ukur adaptif seperti balance scorecard, dimensi syariah, masalah scorecard, makasih syariah index, dan Islamic performance index. Nah, untuk tantangannya sendiri itu sulitnya menguantifikasi aspek spiritual belum adanya sumber baku universal, dominasi fokus pada problem materi, rendahnya literasi syariah, serta perbedaan persepsi dan kepatuhan syariah. Itu saja presentasi dari kami. Selanjutnya aku serahkan ke moderator. Baik, itu tadi presentasi dari kami kelompok 6. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman sekalian yang ingin bertanya, boleh silahkan bertanya kepada kami. Bapak dan teman-teman sekalian, karena ini waktu Zoom-nya sudah mau habis, jadi untuk link yang ini kami selesaikan dulu, nanti kami bikin link baru untuk sekalian sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman bisa dipersiapkan pertanyaannya selagi kami mempersiapkan link Zoom-nya. Baik, terima kasih. Bapak, kami izin matikan link yang ini, Bapak lah. Luar muted. Oh, berarti suaranya kan udah masuk. Nggak tahu. Ya, karena kan unmute. Unmute itu kalau mute salah di mute juga suara. Kepada teman-teman silakan yang ingin bertanya boleh raise hand-nya ya. Ada suaraku lah. Iya, ada. Silakan, Karimah. Oke, baik. Terima kasih kepada pemakalah. Tadi kan di bagian indikator, kalau kata salah, aku ada mendengar tentang bahwasanya indikator pemasaran syariah tuh kayak kejujuran, amanah, keadilan lo. Nah, namun lo ada tuh beberapa kasus yang misalkan kayak travel umroh deh nih. Mereka tuh kan memakai branding Islami dan promosinya tuh religius.
serta kadang tuh mereka mempromosikan apa ya, semacam diskon, kayak diskon besar-besaran, tapi faktanya tuh pada saat sudah keberangkatan ada yang eh kayak ini, sebelumnya pada saat apa sih kayak konsultasi itu dijanjikan bahwasanya hotelnya bagus, terus juga hotelnya tuh dekat dengan Masjidil Haram atau semacamnya. Tapi pada saat berangkat, faktanya tuh malahan hotelnya jauh, terus juga akses transportasinya tuh ditanggung oleh kita lagi gitu. Nah, kenapa misalkan kayak kalau daripada hijab itu dari awal lo, atau bisa juga malahan type-nya tuh ada juga kasus yang beberapa jamaah tuh yang gagal berangkat haji, berangkat umroh kayak itu. Nah, karena travel, permasalahan dari travel tuh. Nah, padahal kan secara bisnis travel tersebut sempat dianggap sukses karena banyak mendapatkan pelanggan. Nah, misalkan nih dalam kondisi seperti ini, apakah perusahaan tersebut masih disebut berhasil dalam menjalankan pemasaran syariah, tetapi inya tuh ibaratnya menipu lah ya, membohongi si para jamaah atau customernya tuh. Nah, berpadahnya tuh eh ibaratnya tuh misalkan promo berangkat umroh hanya 23 juta, 25 juta. Padahnya tuh dekat dengan Masjidil Haram atau di pelataran Masjidil Haram, tapi pada saat di lapangannya malah jauh itu. Nah, dari ekspektasi kita. Iya, betul. Nah, itu tuh eh, bisa disebut berhasil lah si travel tadi itu dalam pemasaran syariah, tetapi inya menipu kayak itu. Nah, terus juga apakah keberhasilan pemasaran syariah seharusnya lebih dilihat dari tingginya jumlah pelanggan atau dari kejujuran dan amanahnya si perusahaan tuh. Jadi intinya pertanyaanku tuh, nah, kondisi yang aku jelaskan tadi, apa sih namanya, kasus yang aku jelaskan tadi tuh, apakah travelnya tuh berhasil dalam pemasaran syariah tetapi dengan menipu, maksudnya tuh ya membohongi lah istilahnya, kan kada sesuai dengan fakta. Lalu apakah keberhasilan pemasaran syariah seharusnya lebih dilihat dari tingginya jumlah pelanggan atau dari kejujuran si travel? Nah, kayak itu. Jelas lah. Jelas-jelas. Mungkin aku izin mengulangi study case-nya kalian ya. Kamu, Karimah maksudnya. Ya, boleh. Minta potokan ke presentasi. Kayak gini. Jadi itu kan pertanyaan kamu tadi mengenai travel umroh yang mereka tuh pastinya brandingnya tuh Islami, terus ada promosi besar-besaran. Nah, tapi pas saat konsultasi, berarti dijelaskan bahwa fasilitas yang kita dapat saat di sana, ibaratnya di Mekah, itu bagus kayak gitu nebarnya. Ternyata ada indikasi penipuan di situ pas kita sudah sampai di sananya, malah kadang sesuai dengan kenyataan. Terus ada juga sedikit yang kayak gini yang tadi tuh. Ibaratnya Ya, tuh malah betul kayak gitu. kada dilakukan. Nah, pertanyaannya tadi, apakah itu tuh sudah berhasil untuk menerapkan pemasaran syariah kayak gitu. Nah, kan mereka tuh ibaratnya banyak pelanggannya, tapi kan ya tadi itu ada indikasi penipuan. Terus juga nah, untuk pemasaran syariahnya itu apakah dilihat dari jumlah pelanggannya atau kejujuran dengan travel tersebut kayak gitu loh. Iya, betul sekali. Aku sedikit Nah, jadi ini kami langsung aja menjawab. Jadi untuk penerapan syariahnya, menurut aku sendiri itu lebih ke belum optimal. Mereka kan pasti tetap ada transparansi, cuman dikit kayak gitu. Nah, ada aja kejujuran, cuman kada terlalu banyak, kada terlalu transparansi benar. Jadi mereka tuh belum optimal untuk menerapkan pemasaran syariah ini tadi.
karena mereka kedapatan kejujuran dan transparansi dari atas. Nah, terus juga lo apakah apakah ini sini ibaratnya valid double. Nah, apakah pemasaran syariah itu bisa jadi jumlah pelanggan atau kejujuran? Karena syariah ini kita tuh mau utamakan kemaslahatan ya, berarti kita tuh mau utamakan keberkahan. Jadi yang kita lihat tuh bukan dari jumlah pelanggan, tapi dari kejujurannya, tapi dari indikator-indikator syariah yang betul bisa terterapkan atau ada. Nah, mungkin dari materi lain saja. Oke, kalau tambahan dari aku lah untuk mungkin kalau dari segi pemasarannya aja ada yang harus dengan pemasaran syariah mereka berhasil memasarkan travel mereka sampai kayak banyak pelanggannya gitu. Nah, tapi kalau pemasaran syariahnya sama kayak apa Jar Herlina tadi itu belum bisa dikatakan berhasil karena kan kalau keberhasilan dari pemasaran syariah itu tadi indikatornya tuh harus bukan dilihat dari banyaknya pelanggan, tetapi harus dilihat dari kayak kejujuran, amanah, kesesuaian janji dan kenyataan di lapangannya. Jadi misalnya yang kayak kasus tadi itu tuh tentu sesuai dengan prinsip syariah karena ini ada transparan walaupun transparan mungkin kayak Lina tadi cuma sedikit-sedikit aja transparan dan kalau menurutku juga ada semua travel banget tentunya itu cuman pasti ada beberapa travel yang apa yang mereka janjikan itu ada sesuai dengan apa yang didapatkan saat di lapangan. Nah kalau itu tuh menurutku lebih ke kayak mungkin kesalahan teknis atau ada miskomunikasi antara mereka pihak travel sama ada yang di sana kayak yang aku tahu pernah dapat tuh maksudnya pernah dapat cerita lah dari orang-orang yang pernah tuh kayak mereka sudah dijanjikan untuk dapat apa hotel yang dekat dengan Madinah atau dekat dengan Mekah tapi aslinya tidak dapat itu karena kayak tiba-tiba misalnya full dari hotelnya tuh jadi ibaratnya kehabisan kuota untuk dapat hotel yang di situ akhirnya berubahlah mencari hotel-hotel yang lain dan akhirnya dapatnya hotel yang lebih jauh dari tempatnya. Nah itu biasanya yang pernah aku dengar kalau untuk kasus-kasus yang itu. Tapi ada juga loh di kasus yang mungkin memang dari sedang menipu. Nah kan jadi itu tuh yang benar-benar gampang. Jadi itu tuh ibaratnya tergantung kita juga memilih jujur-jujur kita memilih dan kayak itu tuh mencari informasi lah tentang travel itu tuh yang keasliannya itu apa ibaratnya testimoni dari orang gitu kan. Jadi kesimpulannya kalau dari aku untuk pemasaran syariahnya tentu itu belum termasuk kategori pemasaran syariah karena ada indikator-indikator yang ada memenuhi untuk itu bisa disebutkan sebagai pemasaran syariah. Tapi kalau untuk pemasarannya aja mereka berhasil karena mereka kan tadi dapat banyak pelanggan yang konsumen yang mendekat dan akhirnya mendapat keuntungan dari itu. Nah, dari yang lain ada tambahan? Nah mungkin jawaban dari kami apakah bisa dimengerti atau bagaimana? Atau ada sanggahan? Sangat bisa dimengerti. Thank you ya. Oke, baik. Ya, terima kasih kembali. Baik kepada yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kenapa kamera kita tuh ada di rumah? Apa sih? Kamera layar kita dengan yang di sana menambahkan. Ya Allah,
Baik teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin Bapak, kalau dari teman-teman tidak ada lagi yang ingin bertanya, apakah kami cukupkan aja atau kami tunggu lagi? Ya, silakan bisa disimpulkan dan ditutup bila memang tidak ada pertanyaan lagi. Baik Bapak. Oke, karena dari teman-teman tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kami cukupkan presentasi kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berhadir pada Zoom kali ini, dan terima kasih kepada Bapak dan kepada teman yang bertanya. Terima kasih. Salah hilap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus kepada kelompok 6 yang selesai presentasi. Mohon nanti videonya disempurnakan dan diupload ke YouTube untuk PP dan makalah ke screen ya. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain silakan nanti bisa mengerjakan tugas yang terakhir yakni nomor ke-15 ya. Demikian perkuliahan kita. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Lahir batin Bapak. Ya, izin Bapak. Selamat hari raya Idul Adha semuanya. Oke, berdoa. Bapak. Bapak. Batik kan.